teman-teman, pada video kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Penggunaan Python untuk Machine Learning dan Deep Learning. Jurnal ini ditulis oleh M. Rezik Sirfatullah Al-Farizi, Muhammad Sidan Al-Farid, Muhammad Taufik Rahman, Ardiansa, dan Muhammad Elgar. Kita masuk ke bagian informasi. Jadi, itu merupakan sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dibuat oleh Guido van Rossum dan dirilis pada tahun 1991. Python juga merupakan bahasa yang sangat populer belakangan ini. Selain itu, Python juga merupakan bahasa pemrograman yang salah satunya pada bidang machine learning dan deep learning. Machine learning adalah sebuah subunit dari artificial intelligence yang memungkinkan mesin dapat belajar mandiri menggunakan data-data tanpa harus diprogram berulang kali oleh manusia. Sedangkan deep learning adalah subunit dari machine learning yang algoritmanya terintegrasi dari struktur otak manusia yang disebut artificial neural networks. Masuk ke bagian latar belakang. Popularitas Python sebagai bahasa pemrograman yang fleksibel dan mudah dipahami membuatnya menjadi pilihan utama di kalangan peneliti dan praktisi bidang data dan machine learning. Python dilengkapi dengan berbagai pustaka dan framework yang kuat seperti TensorFlow, Keras, dan PyTorch yang memungkinkan pengembangan model machine learning dan deep learning dengan lebih efisien. Perkembangan teknologi informasi yang pesat dan ketersediaan data dalam jumlah besar atau data telah mendorong peningkatan minat terhadap machine learning. Organisasi di berbagai sektor, termasuk kesehatan, keuangan, retail, dan transportasi, semakin mengandalkan analisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Disinilah Python berperan penting karena kemampuannya untuk menangani data dan atribusi kompleks membuatnya menjadi alat yang sangat efektif. Masuk ke bagian landasan teori. Penggunaan Python sebagai bahasa pemrograman untuk machine learning dan deep learning melibatkan beberapa aspek utama. Yang pertama, pengenalan Python. Python adalah bahasa pemrograman yang mudah dipahami dan digunakan, membuatnya populer di kalangan pengembang dan peneliti. Sintaksis yang bersih dan dukungan untuk berbagai paradigma pemrograman menjadikannya pilihan yang ideal untuk aplikasi ilmiah dan analisis data. Terus yang kedua, machine learning. Teori dasar machine learning mencakup konsep pembelajaran dari data, di mana algoritma digunakan untuk mengenali pola dan membuat prediksi. Dalam konteks ini, berbagai teknik seperti supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning menjadi penting. Penggunaan Python dalam machine learning didukung oleh pustaka seperti Learn yang menyediakan berbagai algoritma dan alat analisis. Terus yang ketiga, deep learning. Deep learning adalah cabang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk model yang kompleks. Teori dasar tentang jaringan saraf, lapisan, neuron, dan fungsi aktivitas sangat penting untuk memahami bagaimana deep learning berfungsi. Pustaka seperti TensorFlow dan PyTorch menggunakan pengembangan model deep learning yang efisien dan efektif menggunakan Python. Terus yang keempat, aplikasi dan implementasi. Di dunia nyata, penggunaan Python untuk machine learning dan deep learning meliputi berbagai aplikasi seperti pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, analisis data visual, dan banyak. Landasan teori mencakup bagaimana teknik ini diterapkan secara praktis dan mempengaruhi berbagai industri. Terus masuk ke bagian metode penelitian. Metode penelitian yang dapat digunakan dalam jurnal mengenai penggunaan Python sebagai bahasa pemrograman untuk machine learning dan deep learning antara lain. Yang pertama, ada studi literatur. Mengkaji literatur yang ada mengenai Python dan aplikasinya dalam machine learning dan deep learning. Serta mengevaluasi berbagai pustaka yang telah ada. Terus yang kedua, eksperimen empiris, yaitu melakukan eksperimen dengan mengimplementasikan algoritma machine learning dan deep learning menggunakan Python, serta membandingkan hasilnya dengan bahasa pemrograman lain atau metode berbeda. Terus yang ketiga, analisis kualitatif, mengumpulkan dan menganalisis wawancara atau survei
dari praktisi di bidang machine learning dan deep learning tentang kelebihan dan kekurangan penggunaan Python. Terus yang keempat, ada studi kasus, menggali contoh penerapan Python dalam proyek nyata, industri atau penelitian untuk menunjukkan efektivitasnya dalam machine learning dan deep learning. Terus yang kelima ada analisis performa. Mengukur performa berbagai pustaka Python seperti TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn dalam hal kecepatan, efisiensi, dan kemudahan dalam konteks machine learning dan deep learning. Terus yang keenam, pengembangan alat atau wadah. Mengembangkan alat bantu atau framework menggunakan Python untuk memudahkan implementasi model machine learning atau deep learning, kemudian menguji fungsionalitas dan kinerjanya. Terus masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dari jurnal tentang penggunaan Python sebagai bahasa pemrograman untuk machine learning dan deep learning dapat mencakup beberapa poin kunci berikut. Yang pertama ada kelebihan Python. Jurnal dapat menyoroti alasan mengapa Python sangat populer dalam tes data science dan machine learning. Misalnya, kemudahan sintaksis Python yang ramah pengguna, serta dukungan library yang luas seperti NumPy, Pandas, Scikit-learn, TensorFlow, dan Keras yang memfasilitasi pengembangan algoritma machine learning dan deep learning. Terus yang kedua ada library populer, yaitu pembahasan mendalam tentang berbagai library yang tersedia, terutama bagaimana masing-masing library berkontribusi terhadap pengembangan model. Misalnya, Scikit-learn machine learning, Classic, TensorFlow, dan Keras untuk deep learning, serta bagaimana library ini memudahkan implementasi algoritma kompleks. Terus yang ketiga, ada kasus yaitu jurnal dapat menyajikan berbagai kasus yang menunjukkan efektivitas Python dalam penerapan machine learning dan deep learning. Terus yang keempat, perbandingan dengan bahasa lain, yaitu analisis bagaimana Python dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain dalam konteks machine learning. Misalnya, meskipun R memiliki keunggulan dalam analisis statistik, Python seringkali lebih disukai karena fleksibilitasnya dalam pengembangan aplikasi. Terus yang kelima, ada komunitas dan dukungan, yaitu menyoroti dukungan komunitas yang aktif dan banyaknya tutorial, dokumentasi, serta forum diskusi yang tersedia. Hal ini membuat pembelajaran dan troubleshooting lebih mudah bagi para pengembang. Terus yang keenam, tantangan dan solusi, yaitu pembahasan tantangan yang dihadapi saat menggunakan Python untuk machine learning, seperti masalah performa untuk dataset yang sangat besar dan isu manajemen memori. Jurnal dapat mencakup solusi seperti penggunaan pustaka yang dioptimalkan atau teknik pemrograman yang lebih efisien. Kita masuk bagian kesimpulan. Python menawarkan sintaks yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga mempermudah pengembangan algoritma dan model. Selain itu, ekosistem library dan framework yang kaya seperti TensorFlow, Keras, dan Scikit-learn mendukung berbagai tugas machine learning dan deep learning, memungkinkan pengguna untuk menerapkan teknik-teknik canggih dengan lebih efisien. Python juga memiliki komunitas yang aktif, yang berkontribusi terhadap pengembangan dan penyebaran pengetahuan dalam bidang ini. Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, Python menjadi pilihan utama bagi para peneliti dan praktisi dalam mengembangkan solusi berbasis machine learning dan deep learning. Kita masuk ke bagian kekuatan dan kelemahan. Ya. Kekuatan penelitian mengenai penggunaan Python untuk machine learning dan deep learning dapat mencakup beberapa aspek berikut. Yang pertama, popularity dan community support. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling populer dalam bidang machine learning dan deep learning. Banyak pustaka atau library seperti TensorFlow, Keras, dan Scikit-learn yang mempermudah pengembangan model. Terus yang kedua, simplicity and readability, yaitu sintaks Python yang sederhana dan mudah dibaca membuatnya lebih mudah dipelajari dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Hal ini mendukung pemula untuk cepat memahami konsep dasar machine learning. Terus ada yang ketiga, ketersediaan pustaka dan framework, yaitu terdapat banyak pustaka dan framework yang tersedia untuk machine learning dan deep learning di Python. Ini memungkinkan pengembang untuk mengimplementasikan algoritma yang kompleks dengan lebih cepat dan efisien.
Terus yang keempat, ekosistem dan integrasi. Python memiliki ekosistem yang kaya dengan berbagai pustaka untuk analisis data seperti Pandas dan NumPy, visualisasi seperti Matplotlib dan Seaborn, serta pemrosesan data. Ia membuatnya ideal untuk mengembangkan proyek machine learning yang lengkap. Namun, penelitian ini juga mungkin menghadapi beberapa kelemahan antara lain. Yang pertama, kinerja. Meskipun Python sangat fleksibel dan mudah digunakan, kinerjanya mungkin tidak secepat bahasa pemrograman lain seperti C atau Java, terutama dalam aplikasi yang memerlukan kecepatan tinggi. Terus yang kedua, masalah dengan multi-threading, yaitu Python memiliki global interpreter lock kecil yang dapat membatasi kemampuan multi-threading. Ini bisa menjadi hambatan dalam aplikasi machine learning yang sangat memerlukan komputasi paralel. Terus yang ketiga, overhead memory, mana penggunaan Python bisa menghasilkan overhead memory yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa lain. Hal ini dapat menjadi masalah dalam aplikasi yang membutuhkan efisiensi memori. Terus yang terakhir, dokumentasi dan learning curve pada library spesifik, di mana sementara banyak pustaka memiliki dokumentasi yang baik, beberapa pustaka mungkin memiliki kurva pembelajaran yang tinggi atau kurang dalam hal tutorial dan contoh di luar dokumentasi resmi. Oke, baik teman-teman, itu saja video review jurnal penggunaan Python sebagai bahasa pemrograman untuk machine learning dan deep learning. Saya ucapkan terima kasih ya teman-teman. Semoga review ini bermanfaat bagi teman-teman. Oke, terima kasih.